risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena orang sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka menurut beliau perlu lagi ditegakkan risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Isi-isinya udah saya ringkaskan, isinya, tahrij hadis-hadisnya lengkap semua. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa? Wah, ini penting nih. Selama ini saya kalau ditanya, Ustaz Somad, siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ini kata Syekh Hasyim Asy'ari, siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Satu, bermazhab dalam fikih. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fikihnya bermazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dua, akidahnya Asy'ari. Tiga, tasawufnya Ghazali atau Syazili. Kulluhum fil fiqhi 'ala al-mazhab al-imam Syafi'i wa fi usuluddin 'ala al-madhhab al-imam Abi al-Hasan al-Asy'ari wa fi at-tasawwuf 'ala madhhab al-imam al-Ghazali wal imam Abi al-Hasan asy-Syazili. Siapa yang bermazhab kepada ini, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa itu Ahlul Bid'ah? Ahlul Bid'ah menurut Syekh Hasyim Asy'ari ada tiga. Tolong setelah saya baca ini jangan bully saya. Ini karena bukan menurut saya ini menurut Syekh Hasyim Asy'ari ini. Saya agak ngeri-ngeri juga saya sekarang. Kata beliau Ahlul Bid'ah itu menurut yang beliau lihat di Indonesia di zaman beliau ada tiga. Yang pertama, firqatun yattabi'una Muhammad Abduh wa Rashid Ridha, kelompok yang mengikuti Muhammad Abduh, Rashid Ridha dan mengambil bid'ah Muhammad bin Abdul Wahhab dan Ibnu Taimiyah serta Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini di Indonesia banyak yang ikut nih. Jangan nanti setelah itu, wah ini Abdul Somad, ini bukan kata saya, ini kata saya Hasyim Asy'ari. Nih, pertama. Yang kedua, Rafidhah. Siapa itu? Syiah. Kelompok bid'ah yang kedua kata Mbah Hasyim Asy'ari, Rafidhiyuna Syiah Rafidhah, yasubbuna Sayyidina Abi Bakar, yang mencaci maki Abu Bakar, wa Umar, wa yakrahuna sahabah, membenci sahabah, wa yubalighuna fi hawa Sayyidina Ali, terlampau ekstrim mencintai Sayyidina Ali dan Ali Bait. Bahkan ada di antara mereka itu yartaqi ilal kufri, bahkan ada di antara mereka ini yang sampai kepada kafir, wazandaqah dan zindik. Nauzubillah. Tiga, kelompok ahli bid'ah yang ketiga kata Mbah Hasyim, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ibahiyun. Ibahiyun artinya orang yang merasa sudah sampai pada maqam ma'rifat sehingga semuanya boleh bagi dia. Boleh tak sholat, boleh tak puasa, boleh pakai celana pendek, boleh minum khamar. Pas ditanya, kok nggak sholat? Aku sudah sampai maqam ma'rifah. Boleh. Yaquluna innal abda, kalau seorang hamba idza balagha ghayatal mahabbati wa safa qalbuhu minal ghaflah, kalau sudah sampai pada tingkat hatinya suci, waqtaral iman, saqata minhul amru wan nahi, maka tak ada lagi amar, perintah dan larangan. Wala yudkhilullahu nar, dia tidak masuk neraka walaupun berdosa besar. Oh, kira-kira zaman sekarang ada tak kelompok ini? Ada. Kok nggak sholat ke masjid? Itu yang sholat ke masjid tuh orang syariat aja tuh. Udah putui kaji. Kami ini ahli tasawuf nih. Ini ahli hakikat ini. Nauzubillah. Apa kata Syekh Hasyim Asy'ari? Mereka ini hadza kufrun. Kalau orang sampai kepada tingkat ini, merasa sudah sampai pada tingkat ma'rifah, sudah suci lalu tidak lagi masuk neraka, hadza kufrun wa zandaqatun wa dhalalah. Ini adalah kafir, zindik dan sesat. 5. Kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Beliau menulis ada kitab alim. Sekarang banyak kita tengok ada orang tak punya adab menuntut ilmu. Kenapa? Karena tidak. Kitab Adab Alim wal Muta'allim sudah dikaji oleh Ustadz Adi Hidayat. Tonton videonya. Ketik Ustadz Adi Hidayat Adab Alim wal Muta'allim. Habib Novel juga ada mengkaji kitab Adab Alim wal Muta'allim, etika menuntut ilmu.
Ada namanya kitab At-Tibyan fin Nahyi an Muqata'atil Arham wal Ikhwan. Ini larangan memutuskan tali silaturahim. Ada lagi kitab namanya Risalatun Tusamma bil Mawa'iz. Nasihat-nasihat supaya jangan memutuskan tali silaturahim. Ada kitab beliau tentang sejarah Nabi. Masya Allah, selama ini kita tahunya sirah Nabi, ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi dari India. Kenapa kita tidak mengkaji kitab sejarah Nabi yang ditulis Syekh Hasyim Asy'ari? Apa judulnya? An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Maka saya mengajak alumni, mengajak adik-adik yang ada di UIN supaya mengkaji kitab-kitab Syekh Hasyim Asy'ari, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kaji di masjid-masjid. Mulailah kita di masjid ini tidak hanya tabligh akbar, tidak hanya pengajian-pengajian umum, tapi mulai membaca kitab. Yang dibaca kitab-kitab ulama-ulama kita. Di antaranya An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Kemudian Syekh Hasyim Asy'ari tidak hanya menulis searah, dia ada juga bantah. Beliau ada menulis bantahan-bantahan. Dia dikritik orang. Kritikannya lumayan pedas. Saya bacakan syairnya ya. Pedas kritiknya. Nih bunyi syairnya. Saqan nuqula wa qala minhu mukhalifa wa ata bi ta'kidid dhalali li nahbatihi. Kasar kan? Bolal kan sesat. Nah, dibilang Syekh Hasyim Asy'ari itu sesat. Sesat. Qad dhalla man aftahumuhu bi ibahatihi. Ta'limu khattin lin nisa'i karahah. Qad dhalla man aftahumuhu bi ibahatihi. Hai Hasyim Asy'ari, kau sudah membolehkan perempuan belajar menulis, maka sesungguhnya kau sudah sesat. Zaman dulu perempuan nggak boleh nulis. Zaman Syekh Hasyim Asy'ari, kata Syekh Hasyim Asy'ari boleh. Bahkan beliau menganjurkan buka sekolah untuk perempuan. Maka ulama ini mengatakan dia sesat. Akhirnya Syekh Hasyim Asy'ari menulis kitab. Kalau kita diajak orang nulis kitab, ini yang diajarkan Syekh Hasyim Asy'ari. Jangan lawan dengan kelahi, tulis kitab. Kalau kita diajak orang tulis kitab. Cuman masalahnya yang ngejek kita itu hantu, tak pandai nulis kitab. Maka ditulis beliaulah kitab, judulnya Ziyadat Ta'liqat ala Manzumati Syekh Fulan. Ada kitabnya. Pertama, masalah boleh menulis perempuan, dijawabnya. Ini jawabannya. Ada, tengok disertasi saya. Masalah boleh tak ikut non muslim tapi bukan perkara agama. Kata Syekh Hasyim Asy'ari boleh. Selama bukan masalah agama boleh. Kata Syekh ini tak boleh. Lengkap jawaban-jawabannya. Yang ketiga, masalah tanah wakaf. Bagaimana kalau tanah wakaf itu dipugar atau bagaimana status wakafnya itu? Nah, itu juga terjadi khilaf. Yang keempat, masalah mengetahui waktu gerhana. Kata Syekh Hasyim Asy'ari boleh menggunakan ilmu falak untuk memprediksi gerhana. Kata dia nggak boleh. Ikhtilaf mereka, dibahas ilmiah, pendapat-pendapatnya ilmiah. Apa hukum melihat wajah perempuan kalau untuk belajar? Kata Syekh ini nggak boleh, kata dia. Walaupun untuk belajar nggak boleh ngelihat wajah perempuan. Kata Syekh Hasyim Asy'ari boleh. Karena untuk belajar. Saya misalnya ngajar. Kalau menurut Syekh ini nggak boleh, itu di belakang itu harus ditutup semua. Boleh. Tapi kalau Syekh Hasyim Asy'ari untuk belajar boleh buka. Nah, maka terjadi perdebatan. Ini menarik bagi anak-anak syariah. Adik-adik yang kuliah di Fakultas Syariah, kaji ini. Perdebatan ini untuk menulis tesis disertasi. 10. Antabihat al-wajibat liman yasna al-maulid bil munkarat. Wah, ini kritik beliau terhadap orang yang buat maulid. Orang yang buat maulid tapi dalam maulid itu ada perbuatan mungkar. Nah, itu dikritik Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Maghrib jam berapa azan batal? 6.12. Insyaallah kita selanjutkan sampai sholat maghrib berjamaah. Tapi kok nengok gayanya ini insya baru selesai. Soalnya masih panjang lagi nih. Kata beliau, buku beliau ini kata pengantarnya ulama dari Al-Azhar.
Kira-kira kalau ada orang Indonesia nulis buku, kata pengantarnya ulama dari Al-Azhar, itu orang hebat atau orang biasa-biasa aja? Hebat. Pertama Syekh Yusuf Ad-Dijwi, yang kedua Syekh Mustafa Abu Yusuf Al-Hamami, yang ketiga Syekh Ahmad Sa'ad Ali. Apa kronologis Syekh Hasyim Asy'ari nulis kitab ini? Dengar baik-baik. Pada suatu malam Senin 25 Rabiul Awal, saya pun pergilah melihat orang buat maulid. Saya terjemah bahasa Indonesianya aja langsung. Tiba-tiba di tempat maulid itu saya lihat mereka campur aduk laki-laki perempuan joget-joget. Wa kadzalika bihuduri niswatin ajnabiyatin, dihadiri oleh perempuan-perempuan yang tidak mahram. Wal musiqa, dan di dalamnya ada musik-musik. Wal la'b bima yushbihul qimar, ada pula permainan seperti judi. Campur aduk laki-laki perempuan, ada musik-musiknya, joget-jogetnya. Wajtima'ur rijal ma'an nisa, gabung laki-laki dan perempuan. Warraqas, raqas artinya joget. Wal istighraq fil lahwi, tenggelam mereka dalam permainan-permainan. Wadhahik, ketawa cekikikan. Wartifaul aswat, suaranya menggelegar. Wasiyah, menjerit-jerit. Fanahaituhum, maka kularang mereka, jangan kalian buat maulid begini. Kalau maulid begini sama kalian dengan menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Syekh Hasyim Asy'ari bukan cuma marah-marah, beliau menulis satu kitab. Itulah judul kitabnya, At-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna Al-Maulid Bil Munkarat, peringatan wajib bagi orang yang menodai maulid dengan perbuatan mungkar. Syarat maulid menurut Syekh Hasyim Asy'ari ada satu, maulid itu harus ada baca Qur'annya. Maulid di Batam ada baca Qur'annya enggak? Ada. Dua, maulid itu harus ada cerita sejarah nabinya. Ada? Tiga, ini yang paling berat, dengar baik-baik. Yudha'u lahumut ta'am, harus ada makanannya. Ada? Kalaupun tak ada, bakwan aja tidak. Wa in zadu ala dzalika darbad dufufi, kalau ditambah lagi dengan darbud dufuf ma'a mura'atil adab, mukul gendang tapi tetap dengan menjaga adab, fala ba'sa, boleh apa tak boleh? La tidak, ba'sa apa-apa, la ba'sa ada apa? Boleh. Jadi syarat maulid kata Syekh Hasyim Asy'ari mesti ada baca Quran, ada sejarah Nabi, ada makanan, tambah gendang, jaga adab, silakan. Tapi kalau campur laki-laki perempuan, joget-joget, ada permainan mirip judi, ada suara teriak-teriak. Lalu kemudian Syekh Hasyim Asy'ari membantah orang yang mengatakan maulid itu dibuat oleh Syiah Fatimiyah. Saya sangka saya saja yang dituduh orang ikut Syiah Fatimiyah ini. Rupanya Syekh Hasyim Asy'ari 100 tahun yang lalu juga. Coba lihat. Apa kata beliau? Wa kana awwalu man fa'ala dzalika bil Mausil. Orang pertama yang membuat maulid di kota Mosul. Mosul itu Irak. Siapa yang pertama kali buat maulid di kota Mosul? Syekh Umar bin Muhammad Al-Mulla. Ulama bernama Umar bin Muhammad Al-Mulla, ahadus salihin, salah seorang orang saleh, bukan Syiah Fatimiyah.